Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Diberlakukannya atau penerapan new normal di tengah pandemi, ada risiko ledakan kasus baru positif COVID-19. Saya akan tanyakan kepada Pak Dedi karena di Kota Tegal sudah diberlakukan pra-new normal sosialisasi sejak tanggal 30 Mei kemarin. Pak Dedi, ketika ada penerapan new normal di Kota Tegal, tidakkah ada khawatir ledakan kasus COVID-19 di sana? Baik, saya akan menjelaskan. Memang kesadaran masyarakat di Indonesia itu belum sadar 100% untuk melakukan protokol kesehatan. Akan tetapi ya, kalau persoalan ini tidak cepat selesai, masyarakat yang sadar pun, yang betul-betul sadar, ini juga akan merasa jenuh dengan berbulan-bulan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Makanya masyarakat ini juga tentunya dengan posisi seperti itu harus seiring berjalan antara kegiatan dan juga melakukan antisipasi untuk melawan virus corona. Jadi seiring berjalan harus tetap dilakukan. Satu, tetap ada pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatannya tetap jalan, akan tetapi juga harus waspada. Arti pentingnya bahaya virus corona. Selain itu, ini sudahkah ada antisipasi, Pak Dedi? Kita sudah antisipasi semua ya, secara aturan kita ya, Kemenkes ya, secara aturan kita semuanya sudah dipersiapkan ya, sampai di semua titik kita ambulan pun semuanya kita sudah siapkan di titik-titik barangkali ya, ada masyarakat yang sakit ya, kita di semua titik, di pusat perbelanjaan, di swalayan ya, di pasar kita sudah mempersiapkan pelayanan kesehatan ya, ada dokter dan perawat, dan juga kita sudah mempersiapkan ambulan. Jadi di situ masyarakat barangkali tidak enak badan, ini ngontrol, kita di tempat swalayan kita atau mall kita sudah ada dokter dan perawat untuk menangani pelayanan kesehatan. Selain itu apabila nanti pingsan ya, itu agar tidak menjadikan kepanikan dari masyarakat lain, kita sudah mempersiapkan ambulan untuk membawa masyarakat yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti pingsan kita langsung dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, bahwa TNI Polri ya di Kota Tegal kita semuanya kompak bersatu bersama-sama kerja keras ya sesuai dengan arahan Panglima TNI dan Bapak Kapolri bahwa seluruh jajaran khususnya di Kota Tegal ini harus operasi terus ya, operasi menekan operasi penegakan disiplin. Baik, kami sudah dapat poinnya, Pak Dedi. Masih akan terus diantisipasi penempatan tenaga medis juga ada di setiap titik atau di beberapa titik. Pak Pandu, kalau tadi Pak Pandu menyebutkan Korea Selatan yang sudah bisa mengendalikan COVID-19, tapi ketika penerapan new normal muncul juga ledakan kasus baru. Indonesia akan seperti apa menurut Pak Pandu kalau nanti diberlakukan new normal ini? Ya, setiap pelonggaran itu ada potensial untuk peningkatan kasus, yaitu karena kita risikonya masih tinggi dan tetap tinggi mungkin sampai 2-3 tahun mendatang. Ini menurut saya kita harus benar-benar waspada. Dan jangan melihat hanya kegiatan aktivitas di kegiatan modern, kantor dan mall, tapi kita juga fokus pada kegiatan masyarakat seperti pasar-pasar tradisional. Dan ini saya lihat banyak pasar-pasar tradisional belum bisa terjaga dengan baik, masih banyak belum pakai masker, belum ditata supaya menjaga jarak. Jadi kita harus fokus ke sana. Dan kemudian layanan kesehatan harus dicek lagi. Saya kemarin sebenarnya agak kecewa ketika Pak Presiden kok ngeceknya mall. Seharusnya yang dicek adalah layanan kesehatan dan juga tempat-tempat testing, bagaimana persiapannya, dan juga ngecek kegiatan-kegiatan masyarakat tradisional seperti pasar tradisional, dan sebagainya. Jadi orientasinya itu benar-benar ke masyarakat. Aman dulu, baru kita bisa melonggarkan. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini seharusnya tidak dicabut, tapi dilonggarkan atau dikurangi. Aman, baru kita bisa. Kalau menurut Pak Pandu, apakah Indonesia sudah mencapai puncak pandeminya? Kalau Indonesia belum, tapi di beberapa wilayah sudah. Seperti Jakarta sudah menurun. Jawa Barat sudah melewati puncak dan sekarang sedang dalam penurunan. Jadi memang kita tidak bisa generalisir ke semua wilayah. Kita betul-betul berhati-hati. Kalau dikatakan jalur zona hijau,
atau tidak ada kasus atau kasus sedikit itu sangat dipengaruhi oleh jumlah testing. Yakinkan dulu bahwa betul-betul testingnya sudah mencapai banyak masyarakat, betul-betul memang tidak ada kasus. Kalau masih belum banyak, jangan bilang itu zona hijau atau zona yang aman. Baik, Mas Eva, silakan ditanggapi ya pernyataan Pak Pandu tadi. Ya, saya pikir sih kita setuju dengan itu. Jadi memang daerah yang sudah dianggap sebagai aman itu juga tetap harus dijaga. Misalkan arus ke tempat di situ dari daerah-daerah yang masih bermasalah itu tetap harus diperketat, tidak boleh masuk. Jadi untuk Tegal memang daerah yang agak terisolir di Jawa karena di seluruh Jawa masih kita nyatakan daerah merah. Kemudian penerapan new normal juga tidak bisa berlangsung pada semua tempat. Kita mungkin sudah bisa bikin panduan pada penanganan area ekonomi ya, seperti perdagangan kita sudah bisa punya edukasi. Tapi untuk pendidikan saya ingatkan kita sama sekali belum pernah memberikan rekomendasi untuk pendidikan dimulai lagi. Kenapa? Anak-anak masih sulit untuk dijaga. Baik, antisipasi soal ledakan kasus baru. Tadi belajar pada kasus di Korea Selatan. Ketika new normal diberlakukan justru kasus barunya meledak. Di Indonesia antisipasinya seperti apa yang direkomendasikan oleh tim? Yang mestinya adalah persiapan untuk kontak tracing yang ketat. Jadi begitu misalkan ketemu satu kasus maka segera dilacak. Sebagaimana yang pernah dilakukan Jakarta di awal dulu ketika melakukan sesuatu mereka sudah langsung mencari bahkan sampai 80 titik mereka kejar untuk mendapatkan dan yang 80 itu segera dilakukan isolasi. Ketersediaan tenaga kesehatan dan juga rumah sakit? Iya, jadi hitungannya harus seperti itu. Jadi rumah sakit harus mampu untuk bisa pelayanan primer dulu ya. Pelayanan primer harus mampu untuk bisa melakukan tracing. Biasanya kalau tracingnya bisa dilakukan dengan baik, maka pasien yang jatuh ke rumah sakit akan tidak terlalu banyak. Tracing ketat akankah itu bisa dilakukan oleh pemerintah, Pak Mardhani? Yang pertama saya ingin pemerintah jangan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ini pertama menyangkal, ya, akhirnya kelabakan Cindy. Kita lambat sekali ya. Bahkan PSBB 30 Maret, padahal Pak Jokowi 2 Maret sudah mengumumkan. Beda dengan Selandia Baru. Maksud saya, jangan sampai kebijakan new normal ini mengulang kesalahan ketika kita tidak siap di awal. Tadi kan disebutkan oleh Pak Dr. Seva bahwa akan ada surveillance ketat. Libatkan ilmuwan. Cindy, si ilmuwan ini di antara yang paling utama. Kami bahagia. Makanya gugus tugas sudah bagus. Tapi masalahnya pengambil keputusan tidak banyak mendengar ilmuwan. Contohnya perginya nyuwun sewu ke Bekasi gitu loh. Harusnya jangan ke mall, jangan ke Bekasi. Bekasi masih daerah merah, harusnya cari daerah yang kuning atau yang hijau gitu. Yang kedua, Cindy, tadi saya udah bilang, selain masyarakat, kita ini bukan masyarakat disiplin. Karena itu SOP, the evil is in the detail. Ayo, misalnya gini, masjid nih. Apa aja kalau masjid mau dibuka. Kalau belum sekitarnya belum siap, masjidnya belum siap, jangan buka. Pasar, apa saja. Sekolah, hati-hati dengan sekolah nih. Ada ide mau masukin, wow ini berbahaya sekali. Sementara Mendikbud tidak cerdas bagaimana menyiapkan new normal dalam paradigma pendidikan. Jadi detailnya sekarang ini jangan buat new normal sebelum detail disiapkan. Petugasnya siap, masyarakatnya siap, sama tadi reproductive number sama fasilitas kesehatannya siap. Oke, secara teknis tadi kan disebutkan oleh Dr. Seva bahwa akan dilakukan surveillance yang ketat ya, pelacakan yang ketat jika nanti ada ledakan kasus baru. Menurut Anda itu cukup untuk bisa mengantisipasi ledakan kasus baru jika nanti new normal diberlakukan? Saya masih tetap melihat sangat tergantung kepatuhan masyarakat dan kesuksesan kita di elit mendidik masyarakat. Gini, masyarakat kita rata-rata pendidikan kelas 7 tahun lah gitu loh. Ya, kelas 1 SMP. Nah, dengan paradigma new normal yang baru, kata new normal saja buat mereka udah sesuatu apa ini gitu. Nah, kita harus betul-betul melibatkan tokoh masyarakat, RT, RW, betul-betul sampai atas sampai bawah, satu kebijakan yang solid dan itu tidak mudah. Tapi idenya sekarang boleh, tapi bukanya jangan. Oke, Dr. Seva silakan. Ya, sepakat bahwa kita harus melakukan pentahapan. Karena itu kita juga selalu ingatkan kepada pengambil kebijakan mulai dari atas dan ke bawah, mulai dari pusat sampai daerah. Ketika daerah juga memutuskan itu untuk tiap daerahnya masing-masing, itu mesti dilihat pentahapannya mesti disiapkan. Maka tadi saya sampaikan kalau saya secara pribadi kita menghitung untuk persiapan satu daerah itu mesti jauh-jauh hari 3 bulan itu sudah area yang paling pendek. Sudah disiapkan untuk 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang nanti akan segera atau pertama kali diberlakukan new normal.
Ya, kita lagi proses ke sana mestinya. Ya, kita sedang dalam proses untuk ke situ. Jadi, maka tadi saya sampaikan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, bahwa Tegal bukan disebut sebagai area hijau sebetulnya. Secara praktis dia adalah area kuning. Kenapa? Karena setiap kita masih bisa potensi untuk kena lagi. Tetapi saat ini dia dalam kondisi yang terbaik untuk seharusnya mulai mencoba untuk mempersiapkan diri ke arah sana. Jadi saya ingin kembali mengkonfirmasi sebagai tim pakar dari gugus tugas COVID-19, Dr. Seva. 4 provinsi, 25 kabupaten kota itu sudah siapkah untuk memberlakukan new normal saat ini? Benar-benar siap mengantisipasi juga ledakan kasusnya? Yang jelas kasusnya sekarang ini memang tidak besar dan tidak signifikan. Dengan demikian, yang mesti mereka siapkan adalah kesiapannya itu. Kesiapannya itu yang harus disiapkan. Kesiapan yang harus disiapkan. Apakah ini akan ada evaluasi dari PSBB untuk menuju new normal supaya tidak ada atau mengantisipasi ledakan kasus baru? Kami akan bahas di 2 arah selepas jeda.